Ya, terima kasih dan baik pada teman-teman dan para penonton yang mungkin menyaksikan di YouTube ya. Ya, pada kesempatan ini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan tentang proyek aplikasi komputer tentang UMKM yang beranggotakan saya sendiri Gabriel Philip, ada Fauzia Panggabean, Mega Saribulu, dan Jauh Jadapa. Baik, yang pertama, tanpa berlama-lama lagi, kami akan menyampaikan tentang latar belakangnya yang akan disampaikan oleh Saudari Fauzia. Kami persilakan Saudari Fauzia. Latar belakang UKM atau usaha kecil menengah saat ini memiliki posisi yang sangat penting bukan saja dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam banyak hal, UKM menjadi perekat dan menstabilkan masalah kesenjangan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu upaya untuk menemukan iklim kondusif bagi perkembangan UKM serta pelatihan kepada masyarakat untuk dapat menciptakan peluang usaha. Ya, baik. Kita lihat bahwa ternyata UKM ini sangat penting ya untuk posisi dari suatu negara juga. Baik, karena kita akan bahas tentang landasan teori yang akan disampaikan juga oleh Saudari Fauzia. Saya persilakan Saudari Fauzia. Landasan teori yang pertama itu pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan salah satu sebuah perusahaan yang didirikan seseorang atau sekelompok orang yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang pelayanan jasa atau menjual jasa. Ya, terima kasih. Nah, kebetulan juga pada kesempatan ini kami akan melaporkan tentang dari perusahaan jasa. Baik, kita akan bahas tentang perusahaan jasa dulu terlebih dahulu ya, dari karakteristiknya. Dan dari karakteristiknya akan dipersilakan dari Saudari Mega. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang karakteristik perusahaan jasa. Karakteristik perusahaan jasa ada 5, yaitu bagian A, kegiatan utamanya menjual jasa, yang bagian B, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik, yang bagian C, hasil produk jasa tidak dapat disamakan, yang bagian D, tidak memiliki harga pokok produksi, dan bagian E itu adalah tidak ada standar harga yang umum. Ya, terima kasih Saudari Mega. Ya, kita lihat bahwa ternyata ada karakteristik khusus dari perusahaan jasa yang bisa kita tandai dan kita bisa lihat secara langsung ya. Baik, kita akan lihat jenis-jenis transaksi yang dilakukan oleh perusahaan jasa. Apa sih biasanya? Kami akan persilakan Saudari Mega juga untuk menjelaskannya. Baik, selanjutnya jenis-jenis transaksi perusahaan jasa. Yang pertama itu adalah investasi. Ketika membuat sebuah perusahaan jasa, komponen yang sangat penting pada saat akan membuka suatu usaha baru adalah komponen modal. Modal diperoleh dari investasi yang ditanamkan oleh investor, di mana nilai investasi dari berkolerasi dengan suka usaha akan dibuka. Jika usaha dan skala besar, maka nilai investasi diperlukan dalam jumlah besar. Jika usaha dalam skala kecil, maka nilai investasi yang diperlukan dapat diminimalisasi. Yang kedua, pembelian. Dalam sebuah perusahaan jasa, perlengkapan atau peralatan kerja sangat diperlukan dalam melakukan aktivitas ekonominya. Misalnya sebuah perusahaan penyediaan jasa pencucian pakaian. Untuk dapat memberikan jasa dengan baik, perusahaan tentunya perlu melakukan pembelian peralatan seperti mesin cuci dalam jumlah yang tidak sedikit. Pembelian peralatan ini bertujuan untuk berjalannya kegiatan operasional perusahaan yang efektif dan efisien. Yang ketiga, pendapatan. Dalam setiap perusahaan pasti ingin memperoleh pendapatan dan keuntungan semaksimal mungkin. Namun untuk mencapai sebuah tujuan tersebut, perusahaan akan berusaha menyediakan jasa yang terbaik bagi para konsumennya. Pendapatan tersebutlah yang akan digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan. Yang keempat, pembayaran. Ketika Anda memulai sebuah usaha, tentu saja tidak hanya diperlukan perlengkapan maupun peralatan yang canggih, namun diperlukan juga komponen penting seperti pembayaran terhadap listrik, telepon, dan internet yang sangat mempengaruhi keberlangsungan layanan atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan jasa. Bisa kita lihat dalam sebuah perusahaan penyediaan jasa pencucian pakaian. Tentunya hanya bisa mengoperasikan mesin cucinya jika listrik tidak tersedia di tempat usaha tersebut.
Yang kelima, penerimaan piutang. Penjualan jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan menimbulkan pemasukan tidaknya hanya pada saat konsumen langsung membayar, tetapi juga pemasukan dari segi piutang. Dengan pemberian piutang, maka konsumen akan membayar dalam kurun waktu yang tidak disepakati. Piutang dapat ditemukan pada perusahaan yang memberikan jasa yang sifatnya berlangganan. Sebagai contoh, salah satu layanan jasa yang disediakan oleh bank adalah penggunaan kartu kredit. Ya, terima kasih Saudara Mega sudah menjelaskan tentang jenis-jenis transaksi ya. Jadi pada kesempatan ini juga di proyek kami senang untuk mewawancarai dan juga melaporkan dari perusahaan jasa juga, yaitu perusahaan laundry Najwa. Ya, laundry Najwa ini kami juga melihat dari segi investasinya, pembeliannya, pendapatannya, pembayarannya, dan penerima piutangnya. Baik, kita akan melihat metode penelitian yang kami lakukan untuk melakukan proyek ini. Ya, akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, metode penelitiannya yaitu ada lokasi dan waktu penelitiannya. Lokasinya itu kebetulan sekali bahwa laundry Najwa tersebut berada di Kabupaten Nias, Kecamatan Ulu Moro'o Barat. Nah, jadi penelitian ini kami lakukan pada tanggal 17 Desember. Subjek penelitiannya yaitu pemilik dari laundry tersebut sendiri, yaitu Ibu Julie Daily, dari umurnya 23 tahun, masih terbilang muda, masih pengusaha muda ya. Jadi kami wawancara dia langsung untuk memberikan data mereka. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan datanya, yaitu pengumpulan datanya itu dengan wawancara langsung dari pemilik toko tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung terkait bidang dari perusahaan dia tersebut. Jadi teknik analisis data yang kami lakukan juga yaitu secara kuantitatif berdasarkan data keuangan yang diperoleh dari lokasi penelitian. Data tersebut kami analisis lagi dengan menggunakan aplikasi pencatatan seperti Mayot dan untuk UKM dan Siapik. Tadi pembahasan hasil dan pembahasan dari laundry Najwa. Baik, dari wawancara yang kami lakukan, usaha laundry Najwa ini berdiri pada bulan Mei 2019. Jadi usaha ini dikelola langsung oleh Ibu Julie Daily tadi dengan anggota berjumlah 2 orang. Jadi di mana setiap bulan mereka memperoleh gaji 1 juta per orang. Jadi setiap bulan ibu itu harus mengeluarkan 2 juta ya per bulan untuk gaji anggota. Jadi layanan yang diberikan oleh laundry Najwa ini yaitu layanan laundry kiloan dengan servis yang diberikan yaitu regular service dengan layanan biasanya 3 hari dengan harga 4.800 per kilo, dan ada layanan service dengan layanan kilat yaitu 5 jam dengan harga 10.800 per kilo. Oke, jadi baik, kami juga menanyakan tentang hal-hal seperti modal awal, akbar. Jadi dikatakan bahwa dia mengeluarkan modal awal sekitar 150 juta untuk usahanya. Jadi kita lihat jadi di laporan nanti ada substansi-substansinya yang dari 150 juta ya. Ada juga listrik, gedung, unit-unit dari mesin cuci tersebut. Jadi contohnya di gedung dia mengeluarkan sekitar 35 juta untuk gedung. Mesin cuci yaitu 10 sekitar 75 juta. Dia juga memiliki dua karyawan dengan gaji masing-masing 1 juta per bulannya, yaitu berarti 2 juta per bulan. Jadi biaya listrik sekitar 250.000 per bulan. Beban gaji per bulannya yaitu 1 juta. Jadi di mana di bulan Desember ini kan meminta keterangan datanya bahwa pada bulan November ini dia menerima pendapatan sekitar 5.500.000. Nah, dengan laba bersih sekitar 2.200.000. Jadi kami berdiskusi dengan ini, kami rasa bahwa UMKM di bidang laundry ini dengan baru kita bisa bilang baru ya, baru buka ya di 2019 dengan kondisi
kita kita tahu bahwa kondisi sekarang juga sangat sulit, ada krisis moneter yang terjadi ini di bulan November khususnya sampai bulan Desember, tidak tahu sampai kemana. Kami rasa dengan laba bersih sekitar 2021 itu sangat baik untuk greenhouse gas tersebut. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Kami sampai di sini. Bahkan akhir presentasi kami dari wawancara atau proyek aplikasi komputer. Nanti di videonya kami akan menampilkan di aplikasi Maya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan usaha laundry Najwa di aplikasi Mayop. Pertama di account list. Di sini sudah saya record aset akun-akunnya. Di aset ada harta lancar, harta tetap, liabilitas, kewajiban lancar, modal awal, pendapatan, sama beban-beban. Oke, selanjutnya di record jurnal. Di sini saya sudah merecord transaksinya. Ini adalah hasil record transaksinya. Oke, setelah itu untuk mengetahui laporan keuangan itu kita bisa klik di report, pilih index to report. Oke, untuk mengetahui jurnal umumnya kita pilih itu general journal. Oke, kita display. Untuk jurnal umum ini memperoleh total sebesar untuk debit kreditnya 406.500. Untuk laporan laba rugi, profit loss, kita pilih display. Untuk usaha laundry Najwa ini di bulan November memperoleh laba sebesar 2.250.000. Oke, selanjutnya kita neraca saldo. Kita pilih trial balance. Oke, kita pilih trial balance. Untuk trial balance untuk neraca saldo November 2020 usaha laundry Najwa ini adalah tampilannya sebesar debit kredit balance itu totalnya 246 juta. Oke, selanjutnya kita melihat buku besarnya. Kita pilih itu general. Oke, untuk buku besar totalnya sebesar debit kredit balance 406.500. Selanjutnya untuk laporan neraca dan perubahan modal kita pilih itu standar balance sheet. Oke, kita display. Oke, ini merupakan laporan neraca dan perubahan modalnya. Oke, kita close. Selanjutnya untuk melihat arus kas kita pilih banking, pilih statement of cash flow, kita display. Oke, ini merupakan tampilan untuk arus kasnya di bulan November. Oke, selanjutnya
Sekian, mungkin itu saja penjelasan laporan keuangan usaha Laundry Najwa yang bisa saya sampaikan dengan menggunakan aplikasi Najwa. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi dari kami tadi melihat bahwa ada beberapa hal yang kami amati dari UD Laundry Najwa tadi ya. Jadi kami bersama tim, bersama kelompok melakukan ide pengembangan, yaitu begini. Menurut kami, Laundry Najwa itu sebagai UKM yang bisa dibilang baru dibuka pada tahun 2019 sudah cukup baik sebenarnya. Karena bila dilihat dari pendapatan pada bulan November tadi, yang kami wawancara tadi, sebesar 5.500.000 dan laba sebesar 2.200.000. Dan saya rasa dan juga tim rasa bahwa itu sudah cukup sehat. Apalagi dilihat dari situasi pasar di Indonesia maupun dunia yang mengalami krisis secara berkesinambungan sampai bulan November kemarin. Jadi pengembangan yang dapat dibuat oleh UKM Laundry Najwa menurut kami, kelompok kami adalah penambahan mesin cuci yang mungkin dapat ditambah secara signifikan. Melihat pendapatan yang dihasilkan dengan hanya 5 unit, mesin cuci sudah sangat sehat. Dan di bulan November sudah ada penambahan 10 mesin cuci lagi. Dan kami rasa jika pengelolaan yang baik dan tepat, pendapatan yang dapat oleh Laundry Najwa bisa terus naik setiap bulannya. Dan juga menurut kami Laundry Najwa ini dapat lebih berkembang dengan didukungnya pemasaran melalui internet atau media sosial atau iklannya gitu ya, yang bisa membuat masyarakat lebih mengetahui, masyarakat sekitar atau masyarakat luas, keberadaan dan fasilitas yang diberikan oleh Laundry Najwa tersebut. Jadi sehingga kedepannya Laundry Najwa bisa lebih ramai dan berkembang. Ya, begitu kira-kira. Terima kasih.